Selamat siang pemirsa, saya Muhammad Syafril Hamzah kembali hadir menemani Anda dalam Berita Nusantara hari ini dengan sejumlah informasi aktual dari dalam dan luar negeri. Pemirsa, kita awali berita dari dunia politik internasional. Presiden Prabowo Subianto tampil dengan lantang dan tegas di hadapan para pemimpin dunia dalam sidang umum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80, yang digelar di markas besar PBB, New York pada 23 September 2025 silam. Pidato tersebut mendapat sambutan hangat dari sejumlah delegasi dan menuai perhatian media internasional karena gaya penyampaian Prabowo yang tegas dan diplomatis. Langkah ini dinilai memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan global dalam negara-negara lain. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya perdamaian dunia, keadilan global, dan kemandirian pangan sebagai kunci stabilitas masa depan. Ia juga menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina serta menyerukan agar negara-negara besar tidak memanfaatkan konflik sebagai alat politik. Demikian laporan pertama kami dari dunia politik. Selanjutnya, kita beralih ke berita terkini seputar pertahanan udara nasional yang tengah diperkuat oleh TNI Angkatan Udara. Dalam upaya memperkuat pertahanan udara nasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Korea Aerospace Industries (KIA) untuk mendatangkan pesawat tempur T-50I Golden Eagle. Sebanyak 12 unit pesawat tempur ringan dijadwalkan tiba secara bertahap. Dengan 2 unit pertama akan mendarat di Pangkalan Udara Iswajud, Madiun pada November 2025 mendatang. Pesawat ini nantinya akan digunakan sebagai pesawat latih tempur canggih, sekaligus mendukung misi pengamanan udara di wilayah perbatasan. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian pertahanan TNI Angkatan Udara Nasional. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Dengan teknologi navigasi dan persenjataan modern, T-50I dinilai mampu meningkatkan kemampuan taktis pilot TNI Angkatan Udara dalam menghadapi potensi ancaman di udara. Kita beralih ke berita olahraga yang tak kalah menarik dan penuh semangat, yaitu Olahraga Ekstrim Festival 2025 Renang Selat Madura. Dari dunia olahraga, pemirsa, semangat kompetisi dan adrenalin berpadu dalam ajang Ekstrim Festival 2025 yang tahun ini menghadirkan lomba renang Selat Madura. Pihak panitia menyebut kegiatan berlangsung aman dan meriah disertai pengamanan ketat dari TNI AL serta tim medis yang siaga di setiap pos pengawasan. Event bergengsi ini digelar pada 9 hingga 10 Agustus 2025, diikuti oleh lebih dari 300 atlet berenang dari dalam dan luar negeri. Para peserta menempuh jarak sekitar 4,5 km menyeberangi lautan yang memisahkan Kabupaten Bangkalan di Madura dan Kota Surabaya. Selain itu, menjadi ajang olahraga ekstrim, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata bahari Indonesia, sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas dan cinta laut di kalangan generasi muda. Demikian rangkaian berita yang kami sajikan hari ini, mulai dari diplomasi di PBB hingga semangat olahraga di Lautan Nusantara. Saya Muhammad Syafril Hamzah pamit undur diri. Terima kasih.
atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam berita Nusantara berikutnya. Terima kasih.